Nur Ihsan Junrullah LC, yaitu Ustadz Abe. Dan terakhir ditutup bersama-sama kita dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kifaraah majelis. Itu susunan acara kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sampai akhir dengan baik dan lancar. Amin ya Allah, ya tidak ini lancar. Baik, agar waktu lebih efektif, maka kita akan lanjutkan ke agenda berikutnya, begitu ya Pak Soleh ya? Ya. Insya Allah agenda berikutnya yaitu tilawah dan terjemahnya yang akan dibacakan oleh Fawaz dan Zahira. Pada Fawaz dan Zahira, silahkan. Mas Zahira, yuk kita baca salam bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Durani Ayan dari SD 3B. Perkenalkan, nama saya Zahira Humaira Maharani dari SD 4. Insya Allah kami akan membacakan dan menerjemahkan Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. Selamat mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allah. Tanazzalul malaikatu waruh. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha Tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Salah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Fawas dan Zahira. Mudah-mudahan jadi amal baik dan kita juga yang mendengarkannya mendapatkan pahala juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk menambah keberkahan di acara ini, sebelum kita memulai acara, tadi dimulai dengan membaca Al-Quran dan kita lanjutkan dengan membaca sholawat yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Umam. Ya, baik Bapak Umam, siap? Insya Allah Waktu siap. dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kedengeran ya? Bagus Pak Umam, suaranya pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nanti anak-anak, teman-teman semuanya, kalau ada yang hafal boleh ikutan ya. Boleh ikutan sholawatannya ya. Insyaallah. Ya. Iya, Oh, siap. siap, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. 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 رقت عيني شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي وعدا يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. واهتز الأرش طربا واستبشارا وجدد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل النور وانفاد الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعين لله بالتعظيم والسجود. Dimohon kesemuanya teman-teman semua bisa berdiri ya. Kita mahlul qiyam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal ibtihajan biwujudil
قامت ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله وسلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya, boleh ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Umam yang sudah membacakan sholawat tadi ya. Semoga kita nambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Baiklah, agenda berikutnya yaitu adalah sambutan dari Ketua Yayasan Sekolah Alam Bandung oleh Pak Lauri. Waktu dan Zoom kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati pembina yayasan, pengawas yayasan, dan pengurus Yayasan Sekolah Alam Bandung, dan yang kami hormati dan kami banggakan jajaran kepala sekolah, seluruh guru dan karyawan Sekolah Alam Bandung, serta yang kami cintai seluruh murid-murid Sekolah Alam Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa, atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua selaku hamba-Nya hingga detik ini. Oleh karenanya, mari kita ucapkan Alhamdulillah sebagai ungkapan rasa terima kasih kepadanya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga dan para sahabat serta para pengikutnya, termasuk kita saat ini hingga akhir zaman nanti. Para hadirin sekalian, di sore hari ini kita bersama-sama berkumpul melalui media Zoom untuk memperingati Hari Nuzulul Quran, yaitu hari diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisinya ke langit bumi. Sebuah momen yang penting tidak hanya bagi umat Islam, akan tetapi ini menjadi hari yang sangat penting dan berharga bagi seluruh umat manusia. Ketahuilah anak-anakku semua, bahwa langit yang kita tatap hari ini adalah langit yang sama seperti langit yang pernah ditatap oleh Nabi Adam alaihissalam. Di langit sana telah menyimpan berjuta kisah umat manusia dengan peradaban yang telah berlalu silih berganti. Dan langit tersebut bertambah mulia dengan diturunkannya Al-Quran. Dan sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala telah memilih seseorang hambanya yang bernama Muhammad bin Abdullah, yang kita panggil dengan sebutan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai nabi yang menerima Al-Quran yang diturunkan ayat demi ayat. Al-Quran hadir sebagai kitab suci yang keasliannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir zaman sebagai sebuah kitab suci yang paripurna, yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yang di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang beriman yang akan bisa membimbing kepada kebaikan di dunia dan akhirat nanti. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa bagi seorang mukmin yang semasa hidupnya rajin tilawah, ketika jenazahnya menjelang dimandikan, tiba-tiba datanglah seorang yang berparas rupawan dan tampan berada di dekat kepalanya. Lalu sang mayit bertanya, "Siapakah engkau?" "Aku adalah sahabatmu." Kemudian ketika sang mayit tersebut mulai dikafankan, seseorang tersebut berada di antara badan dan kain kafannya. Kemudian ketika sudah dimakamkan, tiba-tiba datanglah dua orang malaikat yang akan bertanya kepada si mayit. Namun, apa yang terjadi? Seseorang yang berparas rupawan ini memegang erat si mayit itu tersebut, lantas dia berkata kepada dua orang yang akan bertanya, "Laksanakanlah tugas kalian dengan baik, dan aku tidak akan melepaskan sahabatku ini." Tahukah siapa anak-anakku? Dia ternyata adalah Al-Quran Al-Karim yang senantiasa kita baca selama ada di dunia. Dan Al-Quran akan menjadi pembela kita di akhirat nanti.
Anak-anakku sekalian, suatu saat nanti kalian akan tumbuh besar dan mengambil peran dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kami berpesan agar selalu dekat dengan Al-Quran, dengan cara membacanya, mentadaburinya, dengan mengamalkan segala petunjuk, dan menjauhi segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, sebentar lagi kita akan menyimak tausiah dari Ustadz Nur Ihsan Junullah LC. Maka kita akan mendapatkan pengetahuan baru yang bisa menambah semangat diri dalam berinteraksi dengan Al-Quran dalam peringatan Nuzulul Quran sore kali ini. Demikian bisa Pak Lori sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lori Sanjaya sebagai Ketua Yayasan Sekolah Alam Bandung. Alhamdulillah, mudah-mudahan wejangannya untuk kita semua kita bisa mengamalkannya. Iya, betul sekali ya Pak Soleh ya. Tadi pesannya itu anak-anak gitu ya, karena dan kita semua khususnya memang mungkin bahwa Al-Quran itu harus menjadi sahabat kita. Gitu. Bagaimana cara mendekatkan dirinya dengan cara memperbanyak tilawahnya, mentadaburi Al-Quran, dan terutama mengamalkannya. Dan semoga nanti insya Allah Al-Quran akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Begitu ya Pak Soleh ya. Amin. Bu Ita, sebelum kita mulai acara intinya nih, kita ya lagi dulu satu kali aja Bu Ita. Siap? Iya Pak Soleh. Kita tes lagi suaranya ya. Oke. Nuzulul Quran. Menjadi sahabat Al-Quran. Berkah. Nah, sekali lagi, belum semangat. Nuzulul Quran. Menjadi sahabat Quran. Alhamdulillah ini masih semangat, walaupun kita sudah sore ya. Ya. Untuk itu, marilah sama-sama kita siapkan diri kita, konsentrasi, penuh hikmat untuk mengikuti acara inti kita bersama, yaitu mendengarkan tausiah tentang Nuzulul Quran ini, yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Ihsan Junullah LC. Mungkin Pak Ustadz sudah hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu kami persilahkan. Pada Ustadz kami persilahkan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Bapak Ibu yang Allah muliakan, anak-anak yang Allah cintai, mudah-mudahan sore hari ini semua sehat walafiat ya. Kita doakan juga mudah-mudahan Bapak Lauri Sanjaya sebagai Ketua Yayasan dijaga oleh Allah, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disoleh-solehahkan putra-putrinya, dan mudah-mudahan dikumpulkan nanti dengan keluarga di surganya insya Allah. Bapak dan Ibu dan anak-anak juga mudah-mudahan semuanya selalu dijaga, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya insya Allah. Ini kita sudah tanggal
Tanggal berapa sekarang? Tanggal 29 Ramadan ya, besok Lebaran ya, insya Allah. Besok Lebaran. Oh, besok Lebaran. Ya, sekarang tanggal 17 Ramadan, Masya Allah. Rasanya kemarin kita baru saja tarawehan, baru saja munggahan, baru saja kita mulai saum. Ya, sekarang sudah 17 hari, Masya Allah. Ternyata benar apa kata Allah, bulan Ramadan itu ayyamam ma'dudat. Apa artinya ayyamam ma'dudat? Ayyamam artinya hari-hari. Ma'dudat artinya yang sedikit dan bisa dihitung, berlalu sangat cepat. Apa yang Allah firmankan, bulan Ramadan itu cuman sedikit. Ya. Jadi anak-anak yang sudah bisa saum, ini luar biasa, Masya Allah. Semangat terus, karena bulan Ramadan sedikit, sebentar. Walaupun sepertinya 1 bulan itu lama, ternyata setelah kita coba, kita jalankan, ternyata sudah 17 hari, Masya Allah. Yang sudah saum 17 hari, hebat. Insya Allah besok hari ke-29, cepat kita menjalankan ibadah saum. Nah, karena cepat, kita harus maksimalkan, ya. Kita harus manfaatkan setiap detiknya. Karena detik yang sudah lewat, yang sudah berlalu, kita tidak bisa kembalikan lagi. Jarak yang paling jauh itu yang sudah berlalu. Jarak yang paling dekat itu yang akan datang. Mudah-mudahan 16 hari kemarin di bulan Ramadan, semua amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan besok bisa lebih baik lagi dari hari ini, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, anak-anak yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, nuzulul Quran. Artinya turunnya Al-Quran. Berapa lama Al-Quran turun? Nah, silahkan. Ada yang bisa menjawab Al-Quran nuzulnya berapa lama? Yang bisa menjawab boleh pulang. Ya, pulang kemana ya? Nah, anak semuanya ada di rumah masing-masing. Yang bisa menjawab berapa lama Al-Quran turun? Pulang kampung. Pulang kampung. Boleh nggak tanya ke Bapak Lauri? Boleh nggak pulang kampung? Ya. Tanya ke Bapak Soleh, tanya ke Bu Ita, boleh nggak pulang kampung ya? Yang bisa menjawab boleh deh pulang kampung ya. Berapa lama Al-Quran itu turun? Nuzulul Quran itu berapa lama? Nah, ada yang tahu? 23. Ya? 23. Masya Allah. Tama boleh pulang kampung. Nanti diantar sama Bapak Soleh ya. Kampungnya di mana? Di Bandung. Ya, 23 tahun. Nuzulul Quran itu selama 23 tahun. Ustadz, bukannya nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan itu nuzulul Quran yang pertama. Hari pertama Al-Quran turun itu tanggal 17 Ramadan. Tapi Al-Quran turun enggak satu kali. Al-Quran turun enggak langsung 30 juz. Al-Quran turun tidak langsung sekaligus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa enggak langsung 30 juz sekaligus tanggal 17 Ramadan? Kalau langsung 30 juz sekaligus, enggak banyak yang bisa paham. Ini misal ya, kita di sekolah misalnya Bapak Soleh dan Ibu Ita misalnya ngajar kita semua. Nah, anak hari ini kita akan belajar Al-Quran. Surat apa Bu?
surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas kita selesaikan hari ini. Semuanya harus hafal hari ini. Kira-kira masih semangat tidak sekolahnya? Mungkin Bu Ita dan Pak Solehnya juga nggak semangat, ya, karena harus selesai 30 juz satu hari. Harus hafal 30 juz satu hari. Susah. Jadi nuzulul Quran itu selama 23 tahun. 17 Ramadan itu hari pertama Al-Quran turun ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa Al-Quran turunnya 23 tahun? Nanti anak-anak bisa dibantu oleh orang tuanya, ya, bisa minta tolong ayahnya, bisa minta tolong ibunya, bisa minta tolong abi uminya, bapak bundanya, bapak bunda. Kalau bapak ibu ya, kalau ayah ayah bundanya bisa minta tolong. Ayah, tolong bantu, tolong carikan surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat ke-32. Surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sekali turun saja? Kata Allah, demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengan turun bertahap tadi. Dan kami membacanya secara tartil. Jadi, sengaja diturunkan oleh Allah sedikit-sedikit. Nah, berapa tahun? 23 tahun. Hadirin rahimakumullah, 23 tahunnya dimulai dari usia 40. Usia 40. Ini kalau pakai bahasa kita sekarang, Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam baru belajar Quran di umur 40. Nah, anak-anak, tapi jangan begini. Pak Soleh, Bu Ita, aku nggak mau belajar Quran dulu, nanti kalau umurku 40 tahun, aku baru mau belajar Qurannya. Nah, bukan begitu ya. Jangan begitu. Bukan. Tapi anak-anak ini hebat. Luar biasa. Masih SD sudah belajar Al-Quran. Masya Allah. Nggak harus nunggu 40 tahun sudah belajar Al-Quran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belajar Al-Quran umur 40. Khatam Al-Quran, umur berapa tahun khatam Al-Qurannya? Hafiz Al-Qurannya, khatam Al-Qurannya umur berapa tahun? Masya Allah. Tama menjawab 63 tahun. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari umur 40 sampai umur 63 selama 23 tahun beliau belajar Al-Quran. 23 tahun. Nih, kalau sekarang anak-anak usia berapa tahun sekarang? Mungkin usia 7. Tama usia berapa tahun, Tama? 7. Usia 7. Ada yang usia, Bapak Soleh 7 tahun? Pak Soleh? Pak Soleh 17 tahun ya Bapak Soleh. Bu Ita 20 tahun. Pak Adim 16 tahun sepertinya Pak Adim. Insya Allah awet muda ya. Jadi masih banyak waktu kita insya Allah untuk belajar Al-Quran. Insya Allah. Jadi seumur hidup kita belajar Al-Quran. Hadirin rahimakumullah,
Al-Quran itu rangkuman dari alam semesta. Jadi Allah menciptakan alam semesta, ada matahari, ada bumi, ada bulan, ada bintang, 7 lapis langit, ada surga, ada neraka, ada Nabi Adam, ada malaikat, ada jin, ada hewan, ada tumbuhan, ada banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar alam semesta. Nah, alam semesta ini kalau diringkas, kalau dirangkum, kalau dikompres, kalau dizip, kalau dipadatkan, itu jadi Al-Quran. Jadi Al-Quran. Sehingga, nah hadirin rahimakumullah, Al-Quran itu disebut ayat qauliyah. Alam semesta itu disebutnya ayat kauniyah. Dua-duanya ayat Allah. Dua-duanya tanda kekuasaan Allah. Alam semesta dengan Al-Quran itu nyambung. Alam semesta dengan Al-Quran itu satu. Kalau Al-Quran itu firman-Nya Allah, kalau alam semesta itu karyanya Allah. Nah, kita kan suka bikin karya. Allah Subhanahu wa taala karyanya adalah alam semesta. Firman-Nya adalah Al-Quran. Jadi orang yang belajar Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, dia sama seperti menguasai alam semesta, membaca alam semesta, memahami alam semesta. Makanya orang yang dekat dengan Al-Quran itu dekat dengan alam semesta. Orang yang faham Al-Quran, dia faham alam semesta. Orang yang paling hebat, orang yang faham Al-Quran, orang yang ngerti Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, anak-anak yang Allah muliakan, dulu orang-orang pinter, para ulama, ilmunya itu berkembang. Begini nih, nah kalau digambarkan begini, awalnya seperti ini, kemudian berkembang. Nah, menguasai banyak ilmu. Dari kecil ke banyak. Kalau hari ini, kadang dari banyak ke sedikit, kecil mengerucut. Nah, kenapa? Karena orang zaman dulu, mereka mulai dari Al-Quran, kemudian berkembang, Al-Quran itu bijinya alam semesta. Al-Quran itu rangkumannya alam semesta. Kalau bijinya sudah dapat, kalau rangkumannya sudah dikuasai, nanti insya Allah berkembang jadi pohon pengetahuan. Nah, Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i itu ahli Quran. Hafal Al-Quran di umur 7 juz. Imam Syafi'i ahli Quran, tapi Imam Syafi'i juga ahli biologi. Imam Syafi'i ahli bahasa. Kata Imam Syafi'i ini, ada ilmu biologi dari Imam Syafi'i yang luar biasa. Kata Imam Syafi'i begini, kalau hewan ada telinganya, ini kata Imam Syafi'i, kalau hewan ada telinganya, hewan tersebut pasti beranak. Kalau hewan nggak ada telinganya, hewan tersebut bertelur. Itu ilmunya Imam Syafi'i. Jadi jago luar biasa. Ada lagi namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu sekretarisnya Rasulullah yang mencatat Al-Quran kalau turun ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh oleh Nabi Zaid belajar bahasa Ibrani. Ibrani itu bahasanya orang Yahudi. Kata Rasulullah, Zaid belajar bahasa Ibrani. Jangan dulu kembali, jangan dulu pulang sebelum ngerti bahasa Ibrani.
sebelum bisa nulis bahasa Ibrani. Siap ya Rasulullah. Zaid pergi. Kira-kira kalau kita belajar bahasa asing berapa lama? Kalau kita belajar bahasa Inggris berapa lama? Oh, kata Tama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Masya Allah. Zaid bin Sabit karena dekat dengan Al-Quran, biasa nulis Al-Quran, Allah kasih keberkahan. Nah, tadi kan kata Pak Soleh, kata Bu Ita, berkah, berkah, berkah. Allahu Akbar. Berkah itu apa sih Ustadz? Berkah itu, kata orang Sunda, barokah. Barokah itu barekah. Nah, tahu artinya barekah? Barekah itu apa? Apa Pak Soleh, Bu Ita? Barekah itu berkembang, membesar. Jadi kalau misalnya saya makan, kemudian perut saya gede, nah itu namanya barokah, barekah, berkah. Al-Quran itu barokah. Kenapa? Kalau kita punya kecerdasan, kitanya dekat dengan Al-Quran, kecerdasan kita bakal dikembangkan oleh Al-Quran. Itu namanya barokah Al-Quran. Zaid bin Sabit cerdas berbahasa. Ini kalau kata siapa teorinya? Teori Gardner ya. Teori Gardner, setiap orang itu cerdas dengan potensinya masing-masing. Multiple intelligence. Ada yang kecerdasan bahasa, kecerdasan musikal, kecerdasan hitung, kecerdasan spasial, dan seterusnya. Setiap orang cerdas. Al-Quran itu mengembangkan kecerdasan. Al-Quran itu memberkahi, ya, mengembangkan. Zaid bin Sabit cerdas bahasanya, dekat dengan Al-Quran, disuruh oleh Nabi belajar bahasa asing. Ada yang tahu berapa lama Zaid bisa belajar bahasa asing? Ini hebatnya orang kalau sudah dekat dengan Al-Quran. Cuma 17 hari. Masya Allah. Cuma 17 hari. Jadi anak-anak yang Allah muliakan, anak-anak semuanya cerdas. Dekat dengan Al-Quran, Allah berkahi kecerdasan. Yang Imam Syafi'i cerdas luar biasa. Ada yang tahu Ibnu Sina? Pernah dengar Ibnu Sina? Pernah? Barusan dengar insya Allah. Minimal barusan. Ibnu Sina itu ahli kedokteran. Dan ternyata, hadirin yang Allah muliakan, Ibnu Sina itu hafal Al-Quran di usia 5 tahun. Hafiz Quran di usia 5 tahun. Makanya ini nanti minta bantuan orang tua, ayah, bunda, bapak, ibunya lagi. Ayah, bunda, bapak, ibu, tolong bantu. Kita lihat surat Yusuf. Nah, kalau ada yang tahu surat Yusuf, silahkan dibuka. Surat Yusuf, surat ke berapa? Surat ke-12 ya. Surat ke-12 ayat ke-2. Ada ayat begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian cerdas. Ta'qilun, supaya kalian jadi orang yang faham. Ta'qilun, supaya kalian cerdas, jenius. Tidak ada orang yang tidak jadi jenius kalau sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Pasti jadi jenius kalau sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Ta'qilun itu maknanya banyak. Bisa memahami, bisa berakal, bisa cerdas. Pengen cerdas dengan Al-Quran. Pengen nambah kemuliaan dengan Al-Quran. Ada 5 ya. Ini lihat. Ada malaikat Jibril. Ada Nabi Muhammad, ada Lailatul Qadar, ada bulan Ramadan, ada Mekah dan Madinah. Apa persamaannya?
Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran. Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Mekah dan Madinah, kota turunnya Al-Quran. Malaikat Jibril, malaikat paling mulia. Nabi Muhammad, nabi yang paling istimewa. Lailatul Qadar, malam yang luar biasa. Bulan Ramadan, bulan istimewa. Mekah dan Madinah, kota mulia. Ternyata, kalau ada Al-Quran, jadi istimewa. Kalau ada Al-Quran, jadi mulia. Waktu terisi Al-Quran, jadi mulia. Tempat ramai dengan Al-Quran, di situ ada Quran, jadi istimewa. Orang kalau bersama dengan Al-Quran, jadi luar biasa. Jibril jadi malaikat yang paling mulia, menurunkan Al-Quran. Nabi Muhammad jadi nabi yang paling istimewa, menerima Al-Quran. Mekah, Madinah jadi kota yang luar biasa, tempat turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar, malam yang mulia, malam turunnya Al-Quran. Ramadan, bulan yang istimewa, bulan turunnya Al-Quran. Jadi rumah kita bisa jadi rumah paling mulia kalau rumah kita ramai dengan Al-Quran. Waktu kita bisa jadi waktu yang mulia kalau waktu kita terisi dengan Al-Quran. Kita bisa jadi manusia yang dimuliakan kalau kitanya juga dekat dengan Al-Quran. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Nah, itu baru nomor 1 ya. Apa tadi nomor 1? Nomor 1, alam semesta itu rangkumannya adalah Al-Quran. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, dia menguasai alam semesta. Siapa yang faham Al-Quran, dia mulia seperti malaikat Jibril, Nabi Muhammad, dan seterusnya. Yang kedua, Ustaz, kalau Al-Quran itu rangkuman alam semesta, kalau rangkuman Al-Quran ada nggak? Kan Al-Quran itu Ustaz 30 juz, Al-Quran itu 114 surat, Al-Quran itu kan 6 ribuan ayat. Aku nggak ngerti Ustaz, aku pengen ngerti Al-Quran yang ringkas. Karena kalau ringkas, nanti bisa ngerti yang banyak. Ada nggak Ustaz rangkumannya? Ternyata ada. Ada yang tahu rangkuman Al-Quran ada di mana? Alam semesta rangkumannya Al-Quran. Al-Quran rangkumannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyebut begini, kata beliau. Nah, di Al-Quran juga ada. Ummul Kitab. Apa itu Ummul Kitab? Ummul Kitab itu induknya Al-Quran. Rangkumannya Al-Quran. Surat Al-Fatihah. Anak-anak yang Allah muliakan, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Al-Fatihah itu rangkuman dari rangkuman. Rangkuman Al-Quran, rangkuman alam semesta, Al-Fatihah. Nah, sekarang sedikit ya. Apa sih isi surat Al-Fatihah supaya kita kebayang isi Al-Quran itu apa sih? Oke. Hadirin rahimakumullah, kalau Al-Fatihah itu 7 ayat, nah 7 isi Al-Quran ya, supaya lebih mudah ya. 7 isi Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengerti, oh Al-Quran itu isinya ada 7. Isinya ada 7. Kok tahu isinya ada 7? Karena Al-Quran itu kan rangkumannya surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Oke, ada 7. Supaya gampang ya, ada 7. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa artinya? Hadirin rahimakumullah, anak-anak yang Allah cintai. Yang pertama,
biasakan memulai segala sesuatu membawa nama Allah. Biasakan setiap kali kita mau memulai mengucapkan Bismillah. Bawa nama Allah di setiap pekerjaan kita. Mau belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu Al-Quran mengajarkan kita. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma. Bismillah boleh. Mau berangkat keluar rumah, Bismillah. Mau pergi ke kantor, Bismillah. Mau pergi ke sekolah, Bismillah. Semuanya dimulai dengan Bismillah. Makanya surat yang pertama turun, surat Al-Alaq, itu dengan Bismillah. Iqra bismi rabbikalladzii khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Satu, ya, setelah nuzulul Al-Quran ini, biasakan setiap kali kita mau memulai sesuatu, jangan lupa baca Bismillah. Mau makan Bismillah, keluar rumah Bismillah, mau tidur Bismillah, semuanya pakai Bismillah. Nah, kalau biasa pakai Bismillah, kalau biasa mengawali sesuatu dengan Bismillah, insya Allah kita akan jauh dari dosa. Kok bisa, Ustaz? Karena kita terbiasa memulai dengan Bismillah, kita nggak akan melakukan dosa sambil baca Bismillah. Mau mencuri pakai Bismillah, oh nggak bisa. Masa mencuri pakai Bismillah? Ya. Mau jahil, mau iseng pakai Bismillah, oh nggak bisa. Kenapa? Masa jahil pakai Bismillah? Karena kita terbiasa mau melakukan sesuatu pakai Bismillah, kita nggak akan berbuat dosa. Pinjam pulpen teman kita, pinjam penghapus teman kita, kita pinjam Bismillah, pasti akan kita kembalikan. Kenapa? Masa pinjamnya pakai nama Allah, tapi kita ambil pulang ke rumah nggak dikembalikan. Kita mau bekerja, Bismillah. Masa kerjanya bawa nama Allah, tapi kerjanya kita nggak sesuai, kerjanya nggak diridhoi oleh Allah. Bismillah. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi nuzulul Quran itu membawa nama Allah dalam setiap aktivitas kita, membawa Allah di awal aktivitas kita. Satu, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua apa? Surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini yang kedua. Apa yang kedua? Kalau kita dipuji, ya, kembalikan pujian itu ke Allah. Yang hebat itu Allah. Yang paling berhak dipuji itu Allah. Jadi misal Tama misalnya, ya, dipuji, wah Tama hebat. Tama bilang, Alhamdulillah, segala puji itu cuma milik Allah. Bapak Soleh misalnya dipuji, Pak Soleh luar biasa. Alhamdulillah, segala puji itu hanya milik Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembalikan semua pujian kepada pemiliknya, dan yang berhak memilikinya Allah. Bagaimana mengembalikannya? Alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Tapi mulut mengucap pujian untuk Allah, hati kita juga harus sama. Jangan di mulut memuji Allah, di hati memuji diri sendiri. Ustadz hebat ceramahnya. Alhamdulillah atuh. Ustadz ya, di mulut alhamdulillah, di hati bukan alhamdulillah. Di mulut memuji Allah, di hati muji diri sendiri. Itu belum alhamdulillah. Jadi yang kedua, Al-Quran itu mengajarkan kita supaya nggak sombong. Kenapa harus sombong? Toh segala pujian juga milik Allah. Ya.
Jangan ada yang sombong, karena yang berhak sombong cuman yang berhak dipuji. Siapa yang berhak dipuji? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dapat ranking 1, kalau kita dapat nilai 10, kemudian kita dipuji, hebat. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini yang kedua. Nuzulul Quran membuat kita jadi tawadu. Turunnya Al-Quran membuat kita jadi rendah hati. Nuzulul Quran membuat kita enggak sombong. Kalau kita dipuji, kalau orang banyak mengapresiasi kita, ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Turunnya Al-Quran itu harus membuat kita jadi semakin pengasih dan penyayang. Apa bedanya pengasih dan penyayang? Rahman Rahim. Kalau pengasih ngasih. Pengasih ngasih. Kalau penyayang sayang. Nah, kalau Allah ngasih, Allah itu nggak pernah pandang bulu. Allah kalau ngasih, Allah nggak pernah pandang bulu. Karena kalau Allah ngasih pandang bulu, yang banyak dikasih, yang paling banyak bulunya. Siapa yang paling banyak bulunya di sini? Nah, coba kita lihat siapa yang paling banyak bulunya di sini. Kalau Allah pandang bulu, yang paling banyak dikasih, yang paling banyak bulu. Allah ngasih nggak pandang bulu. Makanya Fir'aun dikasih sama Allah. Walaupun Fir'aun sombong. Qarun dikasih sama Allah, walaupun Qarun sombong. Tapi nggak disayang sama Allah. Jadi ada yang dikasih, tapi nggak disayang. Ada yang nggak dikasih, tapi disayang. Misal, anak-anak misalnya minta ke ayah bundanya, ayah, aku pengen motor. Kata ayahnya, nggak boleh. Bunda, aku pengen motor. Adek, baru juga kelas 1 SD sudah minta motor. Itu ayah bunda yang sayang, walaupun nggak ngasih. Kenapa? Karena kalau ngasih, bikin kita celaka. Kadang ngasihnya justru karena nggak sayang. Ya, ada yang ngasih, tapi nggak sayang. Nah, disebutnya oleh para ulama menyebutnya kalau ngasih tapi nggak sayang, itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Dikasih tapi nggak disayang. Misal, aku mau kunci motor dong. Terus dikasih kunci motornya, tapi sambil dilempar. Nih kunci motor. Kena ke pipi kita dan pipi kita sakit. Dikasih, tapi nggak disayang. Nah, itu namanya istidraj. Allah ngasih, tapi Allahnya nggak sayang. Nah, kira-kira kita pengennya yang mana nih? Dikasih, tapi nggak disayang? Atau disayang, tapi nggak dikasih? Pengennya yang mana? Pengennya dua-duanya ya, dikasih dan disayang. Nah, supaya kita dikasih dan disayang sama Allah, jadilah orang yang pengasih dan penyayang. Karena kata Rasulullah begini, man la yarham la yurham. Yang tidak pengasih dan penyayang tidak akan dikasih dan disayang. Nah, dekat dengan Al-Quran membuat kita jadi semakin pengasih dan penyayang. Bulan Ramadan itu bulan kasih sayang. Kita bantu yang perlu kita sayangi, yang harus disayangi. Yang punya adiknya, sayangi adiknya. Ya, Fawaz, kalau punya adik, sayangi adiknya. Siapa lagi di sini? Fatih, kalau punya adik, sayangi adiknya. Zahira, kalau punya adik, sayangi adiknya. Rahya, kalau punya adik, sayangi adiknya. Ada 2. Ada 2, Masya Allah. Sayangi adiknya dua-duanya ya. Mudah-mudahan nanti Fatihnya disayang sama ayah bundanya. Yang sayang bakal disayang.
Yang nggak sayang, nggak akan disayang nanti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, memulai segala sesuatu dengan nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, jangan sombong karena yang berhak dipuji cuma Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, jadilah orang yang pengasih dan penyayang. Yang keempat, Maliki Yaumiddin. Nah, Al-Qur'an itu mengajarkan kita ada hari akhirat nanti. Ada hari pembalasan nanti. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu, hati-hati. Karena semua ada balasannya. Senyum sedikit, dibalas nanti sama Allah di akhirat. Cemberut sedikit, nanti dibalas sama Allah. Maliki Yaumiddin. Kitanya harus waspada, kitanya harus hati-hati, jangan sembarangan. Jahil sama adik, nanti dibalas sama Allah. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Ya. Kalau kitanya bantu orang tua, kitanya senyum sama orang tua, kitanya bikin senang orang tua kita, Allah akan kasih balasan yang terbaik buat kita. Maliki Yaumiddin itu bikin kita jadi hati-hati kalau kita mau melakukan sesuatu. Kira-kira nanti dibalasnya bagus nggak ya? Kira-kira nanti kita akan dapat balasan yang baik nggak ya? Maliki Yaumiddin. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kita berbuat baik, kita bakal lihat balasannya. Sekecil apapun kita berbuat jahat, kita bakal dapat balasannya. Nah, yang berikutnya di dalam Al-Qur'an, karena Al-Fatihah itu rangkuman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita ibadah, kita harus ikhlas karena Allah. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Itu ikhlas. Hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Itu tawakal. Harus ikhlas dan harus tawakal. Karena kalau nggak ikhlas, susah kita bisa istiqomah. Istiqomah itu apa sih Ustaz? Istiqomah itu kita ngerjain sesuatunya terus-terusan, bertahan terus-terusan. Kalau ngaji karena konsumsi, kita akan terus ngaji selama ada konsumsi. Nggak ada konsumsi, nggak akan ngaji. Kalau ngaji karena A, B, C, kita akan terus ngaji selama ada ABC. Nggak ada ABC, berhenti ngajinya. Kalau ngajinya karena Allah, ada konsumsi, nggak ada konsumsi, ada hadiah, nggak ada hadiah, saya mah iya karena budu Ustadz. Bagus. Insya Allah akan istiqomah. Istiqomah itu hadiah untuk orang-orang yang ikhlas beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka hasilnya nanti mustaqim. Sirotol mustaqim itu untuk orang yang iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Kita ulangi ya, supaya nggak lupa. 1, mulai segala sesuatu dengan bismillah. 2, jangan sombong, karena yang berhak dipuji cuman Allah. 3, harus pengasih dan harus sayang ke orang yang lebih kecil. Yang keempat, semua ada balasannya. Sedikit perbuatan kita, nanti Allah bakal kasih balasannya. Yang baik ataupun yang jelek. Nah, yang kelima, ikhlas. Hanya karena Allah kalau kita mengerjakan sesuatu, supaya Allah sayang ke kita, dan supaya kita bisa istiqomah. Yang keenam, apa yang keenam? Hadirin rahimakumullah, anak-anak yang Allah muliakan, yang keenam itu doa. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita berdoa? Karena kita punya harapan ke Allah. Karena cuman Allah yang bisa ngasih kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kita nggak akan minta kecuali kalau kita berharap. Betul ya? Karena kita punya harapan, kita minta.
Kalau kita nggak punya harapan, kalau kita tahu ini mah nggak bakal dikasih, kita nggak akan minta. Kalau misalnya saya tahu saya itu nggak akan dikasih sama bapak saya nggak akan dikasih sama ibu saya nggak akan minta. Karena saya tahu, bapak ibu mah nggak akan ngasih, saya nggak akan minta. Tapi karena saya tahu saya bakal dikasih, saya minta. Itu namanya orang yang berdoa itu karena dia masih berharap. Nah, hadirin rahimakumullah, adik-adik yang Allah muliakan, anak-anak yang Allah banggakan. Di Al-Quran, doa-doa itu luar biasa. Luar biasanya gimana? Walaupun kata akal nggak mungkin, tapi karena yang diharapkan itu Allah, mereka tetap minta. Misal, Nabi Ibrahim tangannya diikat, nggak bisa ngapa-ngapain. Di depan ada api, dilempar sebentar lagi kebakar. Kalau kata akal nggak bisa selamat. Tapi Nabi Ibrahim berharapnya ke Allah, yakin kalau Allah itu maha mampu. La ilaha, la haula wa la quwata illa billah. Nggak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali bersama Allah. Wa la quwata illa billah. Nabi Ibrahim dilempar ke api, apinya jadi dingin. Nabi Yunus ditelan ikan paus, dibawa ke dasar samudra. Kalau kata akal, nggak mungkin bisa selamat. Tapi Allah itu nggak terbatas dengan keadaan manusia. Kalau kata manusia, mustahil Bu, nggak bisa Pak. Kalau kata kita mustahil, kata Allah nggak ada yang mustahil. Caranya gimana Ustadz? Minta sama Allah, berdoa ke Allah. Jadi berdoa itu bukan sekedar mengajukan permintaan, tapi berdoa itu mengukur sejauh apa kita punya harapan dan keyakinan. Nah, itu yang keenam. Nah, yang keenam. Berdoa ya, jangan lupa berdoa, minta sama Allah. Ya Allah, aku ini pengen pergi haji ya Allah, tapi aku belum punya uang ya Allah. Minta sama Allah. Mungkin kata kita nggak mungkin ya, tapi kata Allah nggak ada yang nggak mungkin. Nabi Zakaria sudah tua, belum punya anak. Istrinya nggak bisa ngelahirin, ya mandul. Tapi Nabi Zakaria nggak peduli. Ya Allah, kasih saya keturunan. Ya kalau kita mungkin begini, mikir atuh, masa sudah rambutnya putih, istrinya juga nggak bisa melahirkan, masa minta keturunan. Tapi Nabi Zakaria nggak mikir begitu. Nabi Zakaria mikirnya Allah itu lebih hebat dari keadaan kita. Ya Allah, kasih saya keturunan. Itu doa. Bahkan kata Rasulullah, intinya ibadah itu doa. Nah, adik-adik, anak-anak yang Allah muliakan, jangan lupa berdoa. Allah itu makin diminta, kita makin dicinta. Makin banyak minta, kita makin banyak dicinta. Beda ya sama orang, sama manusia. Kalau kitanya minta terus, orang itu nggak suka kalau terus-terusan diminta. Tapi kalau Allah diminta, Allah bakal makin cinta. Jangan capek untuk terus berdoa. Setiap saat berdoa. Nah, sebentar lagi mau berbuka, jangan lupa berdoa. Doakan guru-guru kita, doakan Bu Ita, Bu Soleh, Pak Adim, doakan Ketua Yayasan kita, Bapak Lauri, doakan semuanya. Mudah-mudahan kita juga dapat doa yang sama. Itu yang keberapa? Yang ke-100. Yang ke-6, Masya Allah. Tamat luar biasa. Yang ke-6. Yang terakhir, yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang yang Allah kasih nikmat, bukan jalan yang Allah murkai, bukan juga orang yang sesat. Ada 3 nih. Ada yang dikasih nikmat, ada yang dimarahin sama Allah, dimurkai oleh Allah, ada yang sesat. Ustadz, apa bedanya dikasih nikmat, dimurkai, dan sesat? Yang dikasih nikmat itu yang tahu yang benar,
dan dia ikut jalan benar. Nah, tahu kebenaran dan mau mengikuti kebenaran. Itu yang an'amta alaihim. Kalau yang dimurkai yang seperti apa? Tahu kebenaran, tapi nggak mau mengikuti kebenaran. Sehingga Allahnya marah. Kamu kan sudah tahu yang benar itu gini, kok nggak diikuti? Marahlah Allah ke dia. Itu maghdubi alaihim. Yang tahu yang benar, tapi nggak mau ngikutin yang benar. Kamu kan tahu, kamu kan tahu kalau ngisengin adik itu nggak boleh. Kenapa masih diisengin? Nah, orang tua kita marah karena kitanya tahu. Tahu tapi masih mengerjakan. Nah, apa itu orang yang sesat? Orang yang sesat itu orang yang nggak tahu kebenaran. Tapi dia mau mengikuti kebenaran. Jadi ada orang yang tahu dan mau, ada orang yang tahu tapi nggak mau, ada orang yang mau tapi nggak tahu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita pilih jadi orang yang mana? Yang tahu dan mengikuti kebenaran. Tahu dan mau. Jangan jadi tahu dan tidak mau, atau yang tidak tahu walaupun kitanya mau. Ini isi Al-Quran. Rangkuman Al-Quran ada di surat Al-Fatihah, 7 kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah muliakan kita, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, mudah-mudahan ini jadi hafiz 30 juz semuanya, insya Allah. Ini saja yang bisa disampaikan. Dikembalikan lagi silahkan ke Bu Ita dan Pak Soleh. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas semua penjelasannya. Mudah-mudahan kita jadikan orang yang dekat dengan Al-Quran, bisa membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Tadi Ustadz mengatakan bahwa kita ini bagaimana mulai mengamalkan Al-Quran, tentu saja dengan mengetahui Al-Qurannya. Tadi Ustadz mengatakan bahwa Al-Quran ini ringkasannya dalam Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dari ketujuh inti dari Al-Fatihah tadi. Yang pertama, bahwa kita ini harus membiasakan memulai sesuatu dengan bismillah atau dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, kita senantiasa mengembalikan semua pujian itu hanya milik Allah, karena Al-Quran mengajarkan kita supaya tidak menjadi sombong. Kemudian yang ketiga, turunnya Al-Quran ini supaya kita memiliki sifat pengasih dan penyayang. Kemudian yang berikutnya, bahwa Al-Quran ini mengajarkan kepada kita ada hari pembalasan. Dan berikutnya, bahwa kalau kita ibadah, kita ini harus ikhlas dan tawakal supaya kita bisa istiqomah. Dan yang keenam, tak lupa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa itu bukan hanya meminta, tapi mengukur kita supaya punya harapan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dan yang terakhir, Allah menggambarkan supaya kita bisa melihat siapa orang yang diberikan nikmat, siapa yang dimaksud oleh Allah, dan siapa yang sesat. Untuk memberkahi pertemuan kita, diminta untuk memimpin doa. Pak Ustadz, silahkan langsung saja kita berdoa. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua sudah menyelesaikan acara demi acara. Mudah-mudahan kita diberikan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan acara ini. Mangga Berita. Amin ya. Baik Mas Soleh, sebelum ditutup ini saya punya quote of the day hari ini. Jadi quote of the day-nya seperti ini. Barang siapa yang menguasai Al-Quran, maka dekat dengan alam semesta. Itu boleh di hashtag-nya ya. Baik, terima kasih untuk anak-anakku semuanya, Civitas SAB, U-nya, dan ayah bunda yang menyaksikan. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Ustadz Abe yang sudah mengikuti tausiahnya di sore hari ini. Alhamdulillah kami menjadi banyak ilmu ya Pak Soleh, insya Allah ya. Ya, insya Allah. Dan insya Allah itu bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, alhamdulillah acara telah terlaksana dengan baik dan lancar. Atas izin Allah, bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.